Halo, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Batubara dengan NIM 72232100023. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya terkait jurnal penelitian kelompok 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko kelas Manajemen 5C. Judul penelitian kami adalah Analisis Risiko Strategis pada Usaha Geotech Labs dengan produk GeoSuper Triggerbot 0.5. Penelitian ini tuh bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang landscape risiko yang dihadapi oleh perusahaan teknologi game seperti Geotech Labs dengan menganalisis faktor risiko seperti perubahan preferensi konsumen, dinamika persaingan, ketergantungan teknologi, dan kecepatan inovasi. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain survei deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menyelidiki risiko strategis melalui proses manajemen risiko. Data primer dari wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari buku, teknis, dan jurnal yang digunakan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara studi literatur dan dokumentasi. Nah, objek penelitiannya adalah usaha Geotech Labs milik saudara Oscar Manjeopan yang beralamat di Jalan Bunga Mawar, Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ruang lingkup di dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan risiko strategis. Informan dalam penelitian ini adalah saudara Oscar Manjeopan selaku pendiri maupun penanggung jawab yang sangat mengetahui segala yang terjadi saat proses pengembangan software GeoSuper Triggerbot. Nah, penelitian ini tuh terkait dengan pemetaan risiko dengan pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM, dimulai dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, risiko diidentifikasi pada setiap tahap proses bisnis, lalu dianalisis berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Setelah itu, resiko dievaluasi untuk menentukan tingkatannya dan dipetakan. Jika resiko dianggap dapat diterima oleh perusahaan Geotech Labs, dilakukan pengawasan dan pemantauan. Sedangkan jika resiko tidak dapat diterima, perusahaan Geotech Labs akan menyiapkan strategi mitigasi dan menerapkan langkah-langkah manajerial melalui pengawasan dan pemantauan. Hasil temuan dalam penelitian. Resiko utama dalam penelitian ini adalah yang pertama, resiko perubahan pasar dan preferensi konsumen. Dengan penyebab terjadinya itu seperti maraknya promosi game online, terdapat kemudahan pengoperasian game online, dan keputusan pembelian. Yang kedua, resiko adanya persaingan ketat dalam industri game. Dengan penyebab terjadinya itu seperti banyaknya pesaing, perusahaan pesaing yang memberikan layanan dengan biaya lebih minim, dan kurangnya inovasi dalam pelayanan. Yang ketiga, resiko tergantungan pada teknologi pihak ketiga. Dengan penyebab terjadinya itu seperti kegagalan sistem dari penyedia layanan, perubahan kontrak atau biaya yang meningkatkan pengeluaran, dan pelanggaran data dari pihak ketiga. Yang keempat, resiko teknologi yang berkembang cepat. Dengan penyebab terjadinya itu seperti munculnya perusahaan lain yang juga mengembangkan teknologi script, pengembangan game terus mengembangkan dan memperbarui sistem anti-cheat, dan pembaruan peningkatan grafik. Nah, peran asuransi dalam menangani berbagai resiko yang dialami oleh perusahaan Geotech Labs. Yang pertama, asuransi itu berperan memindahkan resiko yang akan dihadapi perusahaan Geotech Labs ke pihak penanggung asuransi. Yang kedua, asuransi itu berperan untuk memberikan perlindungan keuangan dan mengurangi berbagai dampak dari resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan Geotech Labs. Dan yang ketiga, asuransi itu berperan memberikan ketenangan pikiran bagi perusahaan Geotech Labs dalam menghadapi resiko ke depan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah perusahaan Geotech Labs menghadapi 4 resiko strategis utama, yaitu perubahan pasar dan preferensi konsumen, persaingan ketat dalam industri game, ketergantungan pada teknologi pihak ketiga, dan perkembangan teknologi yang cepat. Nah, berdasarkan penilaian risiko menggunakan ERM atau Enterprise Risk Management, beberapa risiko itu seperti penurunan pangsa pasar dan pendapatan memiliki frekuensi dan dampak yang tinggi, yang menunjukkan perlu adanya perhatian khusus dan strategi untuk memitigasi yang efektif dalam menangani risiko. Dan penerapan pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM itu terbukti dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko strategis pada perusahaan Geotech.
sarannya adalah perusahaan Geotech Labs itu harus mengembangkan strategi manajemen risiko yang komprehensif dan adaptif untuk menghadapi tantangan dalam industri game yang dinamis. Fokus pada inovasi berkelanjutan, diversifikasi produk, dan peningkatan keamanan teknologi akan menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Manfaat asuransi bagi Geo Super Triggerboard 0.5. Asuransi itu bermanfaat untuk memberikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan Geotech Labs ketika terjadi risiko yang mempengaruhi produk Geo Super Triggerboard 0.5 akibat dari gangguan cyber, pencurian data, masalah teknologi dan sistem. Nah, dengan memberikan perlindungan kepada produk Geo Super Triggerboard 0.5 dari kerugian finansial dan mengganggu kegiatan operasional perusahaan Geotech Labs. Manfaat penelitian ini bagi saya sebagai mahasiswi jurusan manajemen yaitu memberikan pemahaman konseptual yang mendalam. Dengan sebagai mahasiswa itu saya dapat belajar tentang berbagai jenis resiko seperti adanya resiko operasional, resiko keuangan, resiko kepatuhan, resiko kecurangan, dan lain-lain. Dan saya sebagai mahasiswa itu juga dapat mempelajari tentang langkah-langkah dalam ERM dengan mulai dari mengidentifikasi resiko hingga pengembangan strategi mitigasinya. Dan sebagai mahasiswa itu saya juga dapat belajar menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi resiko strategis dan peluang pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, membantu menganalisis permasalahan. Sebagai mahasiswa, saya dapat memahami bagaimana mengidentifikasi resiko, mempertimbangkan dampaknya, dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Dan sebagai mahasiswa, saya dapat mengadaptasi pengetahuan yang diperoleh untuk menganalisis resiko dalam bidang lain seperti keuangan, pemasaran, produksi, kecurangan, dan lain-lain. Dan selanjutnya, menginspirasi dan memotivasi mahasiswa untuk mulai berbisnis. Yang dimana sebagai mahasiswa itu saya dapat belajar dari pengalaman perusahaan Geotech Labs dan menerapkannya dalam proyek atau studi kasus saya. Dan yang terakhir, sebagai mahasiswa saya dapat memahami bahwa risiko selalu ada dan bahwa pengelolaan risiko yang efektif dapat membantu perusahaan itu mencapai keberhasilannya. Kontribusi saya dalam penelitian sebesar 90% dari 100%. Karena dari awal saya itu sudah mengumpulkan data untuk mengidentifikasi berbagai macam jenis resiko seperti resiko operasional, resiko strategis, resiko kepatuhan, resiko keuangan, dan resiko kecurangan, hingga mengerucut ke resiko strategis yang dibahas pada jurnal penelitian kami. Nah, dalam pembagian tugasnya itu, saya dan teman-teman tuh membagi secara rata, yang dimana tanggung jawab saya itu mengisi metodologi, hasil, dan pembahasan dengan bantuan teman-teman yang lain juga. Dan saya bertugas untuk mengingatkan teman-teman untuk melakukan kerja kelompok bersama guna menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen risiko.